Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau info Pak Guru, Guru Gembul bersama Partai X akan ada seminar terbuka di nanti Malang ada hari Jumat. hari Jumat tanggal 20 ya. Besok berarti ini. Oh iya. Link pendaftarannya saya cantumkan di deskripsi ya. Gratis, Dak. Nah, untuk orang Malang, untuk orang wilayah Jatim, tunggu saya di sana ya. Diskusinya secara terbuka bebas lah. Terbuka, bacok-bacokan juga nggak Iya. boleh. Karena tipe Guru Gembul mas seminarnya ngomongnya 20 menit, diskusinya bisa sampai 2 jam. Iya, betul. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Di Gembulikum dan di Guru Gembul itu kita upload di hari yang berbeda tentang Iran dan Israel. Oh, Lebih banyak yang kontra dengan statement Pak Guru. semuanya akan terjawab dalam beberapa minggu. Nunggu Jadi perang selesai. banyak orang yang tidak terima ketika saya menjelaskan keunggulan Israel dan banyak yang mengira saya itu berpihak pada Israel. Betul. Padahal saya hanya menjelaskan fakta. Fakta itu adalah bahwa Israel tuh memiliki keunggulan dibandingkan dengan Iran. Bukan hanya soal teknologi alutsista, yang lebih pentingnya lagi adalah mata-mata. Jaringan intelijen mereka itu masuk ke titik terdalam pemerintahan dan kekuatan militer Iran. Itu saya udah ngobrol langsung dengan 2 profesor Iran. Dan mereka mengatakan yes banget. Mossad itu sudah ada di dalam pemerintahan. Dan mereka tuh sering ngegerebek dan sering dapat. Tapi tetap jaringannya tuh masih terlalu besar dan terlalu banyak gitu. Nah, jadi masyarakat muslim itu sekarang mereka tuh membenci fakta. Nah, itu ciri dari karakteristik orang-orang yang dikalahkan. Jadi, kalau misalkan mereka salah, bukan diperbaiki. Kalau mereka kalah, bukan evaluasi. Tapi cepat-cepat menutupi bagaimana caranya agar kekalahan dan kesalahan mereka tuh nggak ketahuan. Makanya mereka reaktif sampai marah-marah. Padahal saya bukan bukan pro Israel, sing demi Allahnya bukan. Cuman saya tuh jelaskan bahwa orang Israel, negara Israel itu lebih kuat. Atau saya jelasin gini lah. Bantuan. Setelah ini dulu santolin. So, dah. Mana pengkapus? Kelihatan masuk kamera tidak? Kelihatan nanti pakai yang satu lagi. Nah, ini coba lihat, perhatikan baik-baik ya. Nah, di sini ada Arab. Ini percepat sajalah. Salah. Itu apa ceritanya teh Arab? Ya. Asia. Ya. So, teman-teman, apa kekuatan terbesar Israel? Bukan senjatanya, bukan alutsistanya, Tapi bukan ninjutsunya, tapi dia tuh punya kuchiyose, punya hewan yang bisa dipanggil. Namanya Amerika Serikat. Jadi kalau cek, langsung keluar Amerika Serikat. Makanya gini contoh kemarin, ini kan di sini Israel perang sama Iran, tembak-tembakan, jeder. Amerika Serikat aslinya tuh, di sini harusnya. ya, nggak apa-apa Amerika di situ. Serikat tuh di sini lagi ngawasin Taiwan dan Cina, langsung disumon, dipanggil. Iya. Kita lagi diserang, butuh bantuan, langsung Amerika Serikat ke sini. Nah, pasti ke sini, ujung-ujungnya tuh pasti ke sini, sok. Berani taruhan. Video ini dibuat kapan? Sehari dua hari setelah video ini dibuat, Amerika Serikat bakal sampai ke sini, ke Selat Hormuz, kapal induk Nimitz-nya itu. Nah, jadi si Israel tuh kekuatannya itu kekuatan diplomasi yang luar biasa, sampai negara-negara Barat itu rela bersedia bahkan mengorbankan kepentingan nasionalnya untuk membela Israel. Berarti itu termasuk poin kuatnya ya. Karena ada juga yang bilang kalau kuat mah jangan ngandelin Amerika Ya dong. itu justru itu kekuatan diplomatik Israel itu yang paling kuat. Jadi dia tuh ya kayak Naruto. Jadi kemampuan dia untuk memunculkan hewan-hewan katak dari itu tuh kekuatannya dia gitu. Nah,
Jadi itu tuh masuk hitungan sebagai kekuatan Israel. Nah, Amerika Serikat pasti nanti disummon, ditarik ke sini. Nah, setelah di sini, kalau Amerika Serikat sudah di sini, apa yang terjadi, Cik? Yang terjadi, nih, catat kata-kata saya. Saudi Arabia, kemudian Uni Emirat Arab, dan kemudian Qatar, ya di sinilah. Bahrain mungkin, tapi Bahrain mah nggak usah lah. Ini semuanya akan menyuplai minyak dan gas ke kapal Amerika Serikat ini. Ditambah ke wilayah-wilayah di Irak. Nah, di sini tuh ada banyak sekali pangkalan militer Amerika Serikat. Nah, langsung ketika si kapal induk Amerika Serikat sampai di sini, langsung bikin jaringan semuanya, bikin jangkar semuanya. Terus si Saudi dan lain sebagainya, ini pasti akan tunduk patuh pada Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat tunduk patuh sama Israel, Arab Saudi tunduk patuh sama Amerika Serikat. Gitu. Nah, setelah ini ngumpul di sini, apa yang terjadi? Barulah ini nyuplai ke sini, baru nyerang, ini bombardir habis-habisan di sini. Dar. Itu nasib Iran sebenarnya sudah bisa terlihat dari sini. Sudah bakal dibombardir. Tapi biasanya ada perbedaan kalau negara diserang sama Israel dan diserang sama Amerika Serikat tuh endingnya beda. Kalau diserang sama Israel, biasanya tuh habis. Sedangkan kalau sama Amerika Serikat, pemerintahannya digulingkan, lalu dibikin pemerintahan baru yang pro Amerika Serikat. Lalu duitnya diporotin. Nah, gitu. Jadi, misalkan Israel di Gaza, habisin weh. Udah. Nah, tapi kalau Amerika Serikat, pemerintahannya aja yang digulingkan, lalu dia ngangkat pemerintahan oposisi yang menjadi pro Amerika Serikat. Nah, dari situlah suplai minyak diarahkan lagi ke Amerika Serikat. Itulah yang terjadi dengan Libya, Irak gitu. Nah, Afghanistan. Semua negara-negara yang ada di sini yang ngelawan Israel dan ngelawan Amerika Serikat nasibnya sama. Lalu kenapa kita berpikir bahwa Iran tuh bakal menang? Fenomena sejarah mah bakal berulang. Nah, setelah ini mah dugaan saya ya. Setelah ini Iran nanti dibombardir, akhirnya apa? Tiba-tiba nanti ada sekelompok orang Iran yang ingin menggulingkan Ayatollah Khamenei. Apa itu teh? Itu si pemimpinnya akan menggulingkan dia. Nanti akan dibuat jadi pemerintahan liberal, apa segala rupa lah kayak gitu. Tapi nanti teh bakal pro Amerika Serikat. Sok, tandain kata-kata saya nih. Setelah itu, apa? Nanti Amerika Serikat cuma ngambil duitnya doang, tapi tidak mau ngurus negaranya. Akhirnya apa? Di sini chaos selama 10, 20, 30 tahun nggak akan beres-beres. Sama seperti Irak, Suriah, Libya, sama semuanya kayak gitu. Tapi minyaknya, duitnya buat Amerika Serikat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah di sini. Apa itu teh? Setelah Amerika Serikat ke sini dan melakukan pemboman besar-besaran terhadap Iran, maka yang terjadi itu apa? Ukraina kalah. Rusia pasti menang. Karena kekuatan negara-negara barat akan pindah dari awalnya ke sini, pindah. Nah, para rindah ke sini, nih, gitu ya. Terus si Zelensky kita bingung, aduh, saya nggak punya teman. Selama ini saya bisa bertahan karena disuplai bantuan sama orang-orang NATO. Sekarang NATO-nya pindah ke sini. Nah, Putinnya seneng, ya tinggal dibacok di situ. Nah, jadi saya duga sih seminggu sampai 2 minggu dari video ini dibuat, itu Amerika Serikat akan mulai membombardir Iran, dibantu dengan negara-negara ini. Nah, ini catatan ya, serangan Israel ke Iran kan pakai pesawat, itu terbangnya itu bukan dari Israel. Dari Iran juga. Ada yang dari Iran juga, ada yang dari Jordan, ada yang dari Saudi Arabia, ada yang dari Irak paling banyak. Ya, bahkan ada footage si pesawat jet itu terbang rendah banget. Tapi saya tuh masih bingung, itu emang footage beneran atau disama-samakan? Ya, banyak editan, banyak yang nggak ada di luar konteks, tapi kurang lebihnya seperti ini. Nah, Baraya, kalau misalkan saya ngomong kayak gini tuh bukan berarti saya pro Israel. Kesel banget saya tuh. Saya tuh menjelaskan. Nah, sedangkan apa yang kaum muslimin lakukan dan pikirkan sekarang? Mereka ngomongnya kayak gini kurang lebihnya. Dan sudah dijanjikan sama Allah, kaum muslimin pasti menang. Insya Allah, walaupun di atas kertas Israel menang, tapi sesuai janji Allah, Islam pasti menang. Nah, kaum muslimin tuh kacaunya gitu. Kaum muslimin tuh pengen menang tanpa berjuang. Jadi, sekali lagi ya, kalau kita kalah, kalau kita salah
Kalau kita lemah, introspeksi, lalu perbaiki. Kalau kaum muslimin menutupi, lalu rebahan, berharap agar ada kemenangan giveaway dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiba-tiba menang hore gitu, nanti ada malaikat gitu, terus ada footage malaikat turun dari surga apa. Kenapa sih kaum muslimin itu nggak mau sadar gitu? Please lah. Israel menang, kenapa? Kekuatan diplomasinya kuat. Teknologinya kuat. Itu tuh bukan omon-omon, itu tuh fakta. Membenci fakta itu akan hancur gitu ya, karena hidup dalam mimpi. Nah, setelah si Israel itu bisa begitu kuatnya, kita kalah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita pikirin kenapa kita kalah. Lalu kita perbaiki semua masalah-masalah kita. Lalu baru kita bisa melawan Israel. Sekarang mah enggak. Kalah, nanti kalah atau apa, ya nanti suatu saat nanti Islam pasti akan menang. Sambil ngetik kayak gitu terbahan. Gitu kan? Ya, gimana kaum muslimin mau menang kalau gitu terus, atau karakteristiknya gitu ya. Nah, tapi intinya menurut saya mah ini nanti bakal didirikan pemerintahan liberal, bakal Amerika Serikat tuh benar-benar bakal memanfaatkan momentum ini untuk menjadikan Iran tuh sama seperti negara-negara yang lain yang tunduk patuh pada dirinya. Nggak apa-apa hancur lebur warganya saling bacok satu sama lain, nggak apa-apa, yang penting minyaknya terus dialurkan, minyak dan gas alamnya dialirkan kepada Amerika Serikat. Tapi ada ini juga Pak Guru, statement kayak, tapi kan Iran mah emang dari dulu kuat, bangsa Persia di situ, Abbasiyah di situ, atau itu dulu? Persia kuat tuh sampai 10 tahun yang lalu lah, 15 tahun yang lalu. Itu masih sangat-sangat kuat. Tapi kemudian Amerika Serikat dan Israel dan Saudi Arabia dan Irak dan Jordania dan Suriah, ya, itu mereka berkomplot untuk menyerang Iran. Bagaimana menyerang Irannya? Sabotase. Iran bisa kuat gara-gara apa? Punya nuklir. Nah, pakar-pakar nuklirnya dieliminasi. Kemudian komputer buat bikinnya di take down, di shoot down, pakai hacker-hacker. Kemudian apalagi kemudian misalkan silonya diacak-acak dan lain sebagainya. Jadi Iran sekarang tuh sebenarnya tidak memiliki senjata nuklir. Walaupun mereka mengklaim memiliki, saya mah duga tidak. Kalau dulu 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu mereka masih memilikinya. Tapi sekarang kalau mereka meluncurkan itu, kan meluncurkan nuklir teh pakai digital. Nggak manual kan? Bener kayak di film-film kode gitu, presiden pegang kodenya. Nah, misalkan kayak gitu. Nggak mungkin ada orang yang misalkan datang ke situ dipencet tuh. Nggak ada gitu. Nah, ini semua instalasi untuk mengaktifkan nuklir Iran itu sudah disabotase. Jadi Iran tahu persis kalau misalkan mereka meluncurkan, ada kemungkinan meledaknya di situ juga. Wadaw. Gitu. Makanya mereka nggak berani pakai nuklir kalau masih punya. Tapi saya duga mah nggak punya sekarang. Dulu punya gitu. Nah, kenapa? Ya karena itu tuh romantisme masa lalu. Tapi kan Iran dulu kuat, dari dulu juga. Banyak kok negara-negara yang dulu kuat sekarang kacang gitu. Yunani, MU juga dulu kuat. Ya gitulah. Udah ya? Udah cukup nah, Pak Guru. Itu Baraya. Terima kasih Pak Guru untuk hari ini dan gambar-gambar yang imutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.